Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, lindungi kami belajar. Berikan kami kepintaran, akal budi, dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Halo kelas 4, sudah siap belajar hari ini? Kita tak terasa ya sudah ada di penghujung bab. Artinya kita sudah menyelesaikan bab, yaitu bab terakhir, yaitu bab 10, hidup berserah. Nah, tetap semangat ya, jadi anak hebat, rajin, dan luar biasa. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, dan semuanya hebat, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah tetap Tuhan Yesus kita ya. Nah, hari ini agaknya ya memang bacaannya agak panjang. Dan kita juga mau cari tahu tujuan kita belajar hari ini. Nah, oleh karena itu ya ibu harap kalian beneran membaca ya. Karena kalau kalian nggak mau membacanya ya, Nehemia 1 dan Nehemia 2 itu agak panjang memang. Kalau nggak baca gimana? Kalian nggak akan bisa menemukan ilmu-ilmu tentang cerita Alkitab di Nehemia ini. Padahal ceritanya juga seru loh. Nah, oke, kita mau baca singkat aja ya. Ada apa sih gerangan si Nehemia ini? Ada nggak yang pernah mengalami permasalahan yang berat? Nah, seperti Nehemia juga mengalami permasalahan yang berat. Oke, ibu akan mengajak kalian untuk membaca ya. Di Nehemia 2 ayat 17. Nah, ini ya keluh kesahnya ini. Ternyata ada sesuatu yang terjadi pada saat itu ya di zamannya Nehemia. Ini ibu sediakan teksnya, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Berarti ada kerusakan ya yang parah akan ini tembok yang ada di situ. Oh, masalahnya itu. Makanya Nehemia sampai bersedih hati. Gimana enggak kalau misalnya rumah kita itu rusak, terus kita nggak bisa tinggal di situ? Sedih enggak? Nah, sedih ya. Ibu taruh Alkitab. Nah, karena itu kita akan mempelajari Nehemia supaya kalian paham ya cerita singkatnya agar tahu apa sih yang dihadapi Nehemia. Oke, hari ini Bu juga akan membacakan tujuan kita belajar hari ini ya. Yang pertama, apa ya ini ya? Kalian bisa memaknai ya hidup berserah terhadap pemeliharaan Allah. Nah, makna ini arti. Oke ya, arti hidup berserah. Yang kedua, kalian bisa mendaftarkan contoh-contoh ya
tindakan berserah kepada Tuhan. Nah, ini apa saja? Seperti Nehemia tadi. 4, kalian dapat melakukan ya praktik ini terhadap pemeliharaan Allah melalui sebuah doa dan juga nyanyian. Nanti ada di aktivitas begitu ya. Ibu akan bahas dulu yang Nehemia ini. Oke ya, sudah siap ya? Nah, di materi ini agaknya memang gampang-gampang susah juga, kita mesti alami ya di dalam kehidupan kita. Contoh, bayangkan orang miskin. Nah, ini bukan berarti ibu membeda-bedakan, enggak. Contohnya orang miskin, siapa saja orang miskin. Nah, mungkin ya orang miskin itu yang minta-minta di jalan, yang nggak punya rumah ya, mungkin juga gelandangan, bahkan anak yatim piatu yang diasuh di panti asuhan. Nah, mereka mungkin, kalau ibu ini orangnya biasa-biasa aja ya, nggak kaya juga nggak terlalu miskin, sedanglah pokoknya bisa makan, bisa tinggal, bisa melakukan kehidupan seperti itu ya. Nah, sementara yang kaya, wah mungkin ya, ini ibu juga nggak pernah ya jadi orang kaya raya ya di Indonesia, nggak pernah ya. Kalau memang iya, wah bersyukur sekali kan. Nah, ternyata di sini apa yang mereka rasakan berbeda ya. Begitu juga sih Nehemia nanti. Nah, di situ orang kaya mungkin pembantunya banyak, makannya terpenuhi, bahkan bisa membeli makanan-makanan mahal, baju-baju yang mahal, mobil yang banyak. Nah, apakah hidup bisa diukur dari sisi itu, kaya dan miskin? Tidak ya. Kita bisa menghargai dan berserah kepada Tuhan apapun keadaannya. Nah, itu yang kuncinya, hidup berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara orang-orang miskin di sana ya, memberikan mereka makan, pekerjaan dan lain-lain. Ya mungkin Tuhan memakai orang lain untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi orang kaya ini biasanya membagikan berkatnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan nggak perlu jadi kaya dulu ya untuk bisa membantu orang lain. Nah, itu namanya hidup berserah. Nah, ketika si Nehemia ini ya, tadi ya kita baca di ayat 17 tadi ya, Nehemia 2 ayat 17. Jadi Nehemia itu melihat ya temboknya itu runtuh. Nah, seperti itu, kalian bisa mengamati ya, tembok runtuh itu kayak gimana sih? Hancur ya, biar brok seperti itu. Nah, mungkin agaknya ya, kalau parah berarti perlu apa? Dibangun. Kalau nggak dibangun gimana? Kalau musuhnya datang pas perang, yang melindungi tadi bentengnya, pagernya, terus gak ada pagernya, maka musuh cepet masuk ya. Waduh, gawat juga ya. Ya. Akhirnya di zamannya Nehemia itu ya, ketika dia tinggal di Babel. Jadi Nehemia ini orang Yahudi. Ketika tinggal di Babel, masih dalam pemerintahan Raja Artasasta. Kemudian dia bersurat kepada raja ya, pertamanya dia memohon doa, Tuhan berikanlah penyelesaian Tuhan terhadap masalah ini, begitu berat sekali Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan petunjuk ya, Nehemia membuat surat kepada Raja Artasasta agar bisa melakukan perjalanan ke sungai ya, ke sungai Efrat. Nah, kemudian dia juga bersurat kepada Ashraf ya. Ini penjaga kebun ya. Seperti mengawasi taman tugasnya ya. Jadi menjaga. Lah, itu meminta agar diberikan kayu-kayu begitu ya, balok-balok, pokoknya bahan-bahan untuk membangun temboknya lah. Nah, ternyata semuanya dilancarkan. Apakah lancar begitu? Ternyata juga ada hambatan ini. Apa itu hambatannya? Ada saja ya. Orang hidup itu ada hambatan.
Entah itu pas sakit ya, orang miskin sakit, orang kaya sakit, mungkin kita sakit, atau kita sedang kekurangan dan lain-lainnya. Nah, sementara Nehemia ini dilarang untuk melanjutkan ya. Waduh, udah sampai tengah-tengah bangun ditentang seperti itu ya oleh orang yaitu Tobia, Sanbalat. Nah, Sanbalat dan Tobia, mereka ini agaknya sirik ya. Kamu bangun aja loh, kok repot sih, kok malah ngurusi orang lain, kamu aja loh nggak bangun, nggak usah ngurusin orang lain deh. Nah, seperti itu ya. Tapi Nehemia nggak mendengar yang seperti itu ya. Udahlah, lanjut aja terus begitu. Nah, makanya Ibu salut dengan Nehemia ini ya, meskipun cobaannya berat ya, membangun itu butuh uang juga yang banyak ya. Tekadnya itu loh yang luar biasa. Hidupnya ini berserah, punya cita-cita yang mulia, melindungi Yerusalem seperti itu. Nah, kalian, ayo pernah mengalami kesulitan seperti masalah-masalah yang Ibu sebutkan tadi ya? Coba, masalah apa yang paling kalian, aduh berat banget ya Tuhan, tapi nggak usah berkecil hati. Kadang Ibu menangis juga kalau ada masalah sih, gak apa-apa. Pokoknya melampiaskan ya. Bantal itu Ibu pukul-pukul sampai lelah, akhirnya lupa dengan masalah itu. Nah, seperti itu. Kadang bisa menyelesaikannya dengan doa, melampiaskannya, gak usah marah-marah ke orang lain, gak perlu ya. Kalian luapkan kepada barang-barang, nggak usah mencahin piringnya mama juga ya. Ada boneka kalian, boneka kan nggak sakit ya. Nah, itu meluap-luapkan emosi kita. Jadi masalah itu banyak ya, masalah keuangan, masalah di rumah, masalah di sekolah. Nah, itulah hidup, nggak usah repot-repot ya, memang bermasalah, nggak apa-apa. Itu agar kita hidupnya lebih berserah. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.